never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara, syarat-syarat, dan langkah-langkah untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara perdata, baik perdata agama seperti perceraian, gonogini, warisan, dan lainnya, atau perkara perdata yang diajukan ke pengadilan negeri seperti perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Bagi teman-teman yang belum paham, belum kenal apa sih kasasi itu, kita kenalan dulu nih. Kasasi itu secara prinsipnya atau secara garis besarnya dapat dimaknai sebagai suatu upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang tidak terima atau tidak puas atau keberatan dengan putusan pengadilan pada tingkat banding. Pengajuan kasasi itu ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, pendaftarannya tetap diajukan atau didaftarkan di pengadilan pada tingkat pertama. Karena jenjang peradilan di Indonesia itu ada pengadilan tingkat pertama, ada pengadilan tingkat banding, ada peradilan tingkat kasasi. Nah, tingkat pertama itu biasanya ada di kabupaten dan kota. Kalau pengadilan negeri, misalkan pengadilan negeri Bogor, pengadilan negeri Jakarta Barat, pengadilan negeri Jakarta Timur. Nah, itu adalah pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat bandingnya itu ada di ibu kota provinsi, seperti Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Banten, dan lain sebagainya. Sekarang kita contohkan, misalkan yang sering terjadi nih, gugatan perceraian ya. Seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kemudian oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, gugatan cerainya dikabulkan dan ternyata si suaminya tidak terima, nggak mau bercerai. Maka atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, si suaminya ini mengajukan banding. Upaya hukum banding itu bagaimana, caranya bagaimana sudah saya buatkan ya di video-video tentang cara mengajukan upaya hukum banding. Nah, si suami ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tetap putusannya adalah bercerai. Jadi menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nih, Pengadilan Tinggi Agamanya. Atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut, si suami ini masih keberatan, masih nggak mau nerima. Akhirnya dia mengajukan upaya hukum kasasi, yaitu ke Mahkamah Agung. Nah, si suami ini mengajukan kasasinya, daftarnya tetap di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Nanti Pengadilan Agama Jakarta Barat yang akan memproses, kemudian juga akan mengirim berkasnya ke Mahkamah Agung. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang syaratnya, untuk bisa mengajukan upaya hukum kasasi tentunya harus dalam tenggang waktu yang cukup. Artinya belum melewati batas waktu yang ditentukan. Karena untuk mengajukan upaya hukum kasasi itu ada tenggang waktunya. Berapa lama? Yaitu 14 hari semenjak pihak yang mengajukan kasasi tersebut menerima isi putusan pengadilan pada tingkat banding. Jadi ada waktunya, yaitu 14 hari. Kalau misalkan kita daftar pengajuan kasasinya pada hari ke-16 atau 17 setelah kita terima salinan atau isi putusan pengadilan pada tingkat banding, ya maka kalau udah lewat tenggang waktu, permohonan kasasinya ya bisa saja ditolak. Itu ya, jadi syaratnya harus dalam tenggang waktu yang mencukupi. Jangan lewat batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 14 hari. Kemudian syarat berikutnya adalah melampirkan berkas yang namanya memori kasasi. Nah, memori kasasi ini harus dilampirkan pada saat kita mengajukan atau mendaftarkan permohonan upaya hukum kasasi. Tapi sebetulnya bisa juga menyusul sih, misalkan hari ini daftar kasasi. Nah, memori kasasinya itu diajukan misalkan 3 hari kemudian atau 7 hari kemudian. Saya rasa itu boleh-boleh aja, bisa-bisa saja. Jadi harus saja. Namun intinya bagi yang memohon upaya hukum kasasi harus membuat memori kasasi. Itu sangat penting. Jadi memori kasasi itu isinya adalah tentang argumentasi-argumentasi si pemohon kasasi yang keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat banding
Nah itu, jadi argumentasinya, dalil-dalil hukumnya, dasar-dasar hukumnya itu dimuat di dalam risalah memori kasasi. Sekarang langkah-langkah yang pertama, datang ke pengadilan pada tingkat pertama di mana dulu perkaranya diadili. Kemudian datang ke bagian pendaftaran untuk mengajukan atau mendaftarkan upaya hukum kasasi. Kemudian langkah selanjutnya nanti akan diperiksa kelengkapan berkas oleh petugas pendaftaran. Setelah lengkap, maka langkah selanjutnya kita akan dikenakan biaya atau kita harus membayar panjar biaya pada tingkat kasasi. Langkah selanjutnya tinggal menunggu surat-surat pemberitahuan dari pengadilan pada tingkat pertama di mana kita mendaftarkan kasasi tersebut. Biasanya akan ada beberapa pemberitahuan melalui surat biasanya. Di antaranya adalah penyampaian kontra memori kasasi. Jadi dalam kasasi itu ada yang disebut dengan memori kasasi, ada yang disebut dengan kontra memori kasasi. Kalau memori kasasi adalah berkas pengajuan upaya hukum kasasi dengan memuat poin-poin keberatan, alasan-alasan keberatan, argumentasi dasar hukum yang menjadi dasar si pemohon kasasi mengajukan kasasi. Sedangkan kontra memori kasasi adalah berkas atau dokumen hukum yang menanggapi memori kasasi dari pemohon kasasi tersebut. Dan kontra memori kasasi ini berkas yang diajukan oleh pihak termohon kasasi. Jadi kalau dalam kasasi istilah para pihaknya ada pemohon kasasi atau para pemohon kasasi. Kemudian ada termohon kasasi atau para termohon kasasi. Nah, itu para pihaknya diantaranya dua itu. Kemudian istilahnya tadi ada memori kasasi, ada kontra memori kasasi. Nah, kemudian sekarang prosesnya. Untuk prosesnya lama waktu untuk penyelesaian perkara pada tingkat kasasi itu untuk perkara perdata itu saya rasa antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri itu ada perbedaan. Yang pernah kami tangani kalau untuk perkara perceraian di tingkat kasasi itu 6 bulan sudah selesai, sudah turun putusan tingkat kasasinya. Tapi kalau perkaranya perkara perdata umum yang diperiksa di pengadilan negeri seperti sengketa tanah dan lain sebagainya, itu kami rata-rata 1 tahun. 1 tahun baru turun putusan pada tingkat kasasinya. Nah, itulah ya teman-teman semua bagaimana cara, proses, dan langkah-langkah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasannya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.